gimana sih Pak? Nanti kita monitor karena itu nanti kan akan disiapkan secara khusus. Disebut dapat perlakuan khusus Pak, itu maksudnya seperti apa sih Pak? Di dalam RUU P2SK itu disebutkan Kan di Pak? dalam beberapa mengenai special economic zone kan kita memberikan insentif khusus. Salah satunya apa Pak insentifnya? Ya nanti kita sambil masih kita matangkan. Tapi di situ juga disebutkan Tapi kita bikin supaya setara dengan di Dubai. Tapi katanya bisa Pak, di lebih situ- dari satu ini ya, Pak, AFC-nya Pak. satu titik Pak, selain di Bali berarti Bapak bidik mana lagi Pak, daerah mana lagi? Tahap sekarang di Bali dulu. Berarti akan ada di tempat lain Titiknya lagi bisa di beberapa tempat, sama seperti di Dubai kan beberapa tempat. Pemadaman listrik Pulau Jawa nih Pak, dampaknya ke ekonomi gimana sih Pak? Iya tentu sangat berpengaruh, tapi kami sudah minta kemarin PLN kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan. Pak Erlangga boleh jelasin sedikit Pak. Soal Patriot Bonds, Pak, soal Patriot Bonds dalam UU P2SK itu kan teks amnesti itu ada korelasinya Pak di situ Pak, itu maksudnya gimana sih Pak? Nanti kita monitor karena itu nanti kan akan disiapkan secara khusus. Pak, insentif motor insentif motor Berarti listrik udah jadi ada Pak. pengusaha-pengusahanya Insentif ya, motor Pak? listrik kemarin dikaji lagi tambahan 1 bulan. Berarti bisa jadi Pak, karena tambahan berapa Pak? Berapa triliun? Ya nanti kita lihat. Ya terima kasih. Kapan Pak? Bisa di Juli nggak Pak? Apanya? Yang motor listrik subsidi. Nanti dimonitor lagi. Ya. Rencana insentif Triliun Pak. Apanya? Tambahannya dulu Untuk apa? Motor listrik. Nanti kita lihat. sampai jalan Pak, sampai jalan. Ya. apa udah sama Ada mobil diskon listrik nggak Pak untuk kompensasi dari pemadaman bergilir Pak? Kenapa? Diskon listrik Pak dari kompensasi pemadaman listrik bergilir kemarin Pak. Udah diskon, udah barang subsidi, nggak ada diskon lagi. Terima kasih. Tapi kajian kerugiannya berapa gede sih Pak gara-gara Ya. pemadaman ini Pak? Terima kasih. Pak soal insentif untuk BBM non subsidi gimana Pak? Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, surat utang Patriot Bond yang diterbitkan BPI Danantara dapat dijadikan agunan kredit perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan bahwa dalam praktiknya, obligasi merupakan surat berharga yang dapat dijadikan agunan kredit oleh perbankan. Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Dian, di Jakarta. Dikutip Minggu 2 November tahun 2025, dia menambahkan, obligasi baik yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila memenuhi persyaratan tertentu. Penilaian terhadap obligasi tersebut, ujarnya, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu indikator penting adalah status pencatatan di Bursa Efek Indonesia B dan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Dalam implementasi Patriot Bond sebagai agunan, dapat memperhatikan beberapa aspek, seperti risk appetite bank, manajemen risiko, dan kecukupan likuiditas, katanya. Tak hanya itu, Dian juga menitik beratkan obligasi yang memiliki peringkat kredit rating dari lembaga pemeringkat akan lebih mudah dinilai dari sisi risiko dan likuiditas, sehingga dapat memperkuat posisinya sebagai instrumen agunan yang layak, katanya. Sedianya, OJK mendukung penerbitan Patriot Bond oleh Danantara sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung proyek strategis nasional. OJK mendukung inisiatif penerbitan Patriot Bond oleh Danantara sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung proyek strategis nasional, katanya. Baik, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF telah menggelar Investor Protection Month. Ya, penyelenggaraan event ini pun mendapat apresiasi dari OJK karena telah memberikan keyakinan perlindungan keamanan para investor dalam setiap transaksi yang dilakukan. PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia SIPF sukses menggelar Investor Protection Month di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kegiatan yang bertema cerdas digital, cermat finansial ini dibuka langsung Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, serta Direktur Utama Indonesia SIPF,
Gus Rinaldi Akhyar dan jajaran Direksi SRO. Dalam sambutannya, Inarno mengapresiasi Indonesia SIPF yang telah menyelenggarakan Investor Protection Month sejak 2021. Menurut Inarno, para investor tetap harus diberikan keyakinan akan perlindungan keamanan, transparansi dan keadilan di setiap transaksi yang dilakukan. Disinilah Indonesia SIPF berperan penting dalam memperkuat fondasi perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Di mana perlindungan investor tidak hanya mencakup dalam keamanan transaksi keuangan, namun juga terkait dengan perlindungan data, keamanan cyber dan juga integritas dari sistem informasi. Saya menyampaikan apresiasi ya kepada P3IEI, susah namanya nih, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, panjang ya gitu ya, yang seringkali kita mudah ingatnya adalah SIPF gitu ya, yang konsisten penyelenggaraan kegiatan tahunan ini. Sementara itu, Direktur Utama Indonesia SIPF Gus Rinaldi Akhyar menyatakan, mekanisme perlindungan investor telah disusun sesuai mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik internasional, sehingga investor tidak hanya mendapatkan rasa aman, namun juga nyaman dalam berinvestasi. Kami perlu tegaskan kembali bahwa mekanisme perlindungan investor di Indonesia telah tersedia, disusun sesuai dengan mandat regulasi dan terus diselaraskan dengan praktik terbaik di internasional. Mandat perlindungan ini sudah diberikan kepada kami, yakni Indonesia SIPF. Dengan adanya perlindungan ini, investor tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya, tapi juga mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Indonesia SIPF hadir sebagai pelindung terakhir yang berfungsi untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dalam penyelenggaraan Investor Protection Month, Indonesia SIPF menghadirkan 3 agenda utama, antara lain peluncuran kampanye nasional bertajuk Cerdas Investasi Aman Proteksi, agenda diskusi panel dengan berbagai narasumber di bidang keamanan cyber, dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Edukasi Investor di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Kementerian ESDM menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN yang akan digunakan untuk acuan utama dalam penyaluran subsidi energi seperti BBM, LPG 3 kg dan listrik. Ya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan proses penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN antara Kementerian ESDM dan BPS hampir rampung. Bahlil meyakini BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data nasional yang kredibel dan berharap data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Februari, bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali, dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross-check karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik, tapi apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kita mau pingin untuk semuanya